Hai guys, balik lagi bersama Yosua dari Vape Production. Kocok lu dong, Vape. Harus gitu ya? Vape, iya. Tapi bukan lu nih, kita bukan lu. Bukan lu. Kasihan kalau nggak dibuka, Ngapa? ntar napasnya susah. Yoi. Nah, Apa di kocok Vape dulu? Production. Kenapa harus gitu sih? Ya vape aja, lu tahu vape nggak sih? Vape. Vape. Nah, vape. Nah ini iya. apa namanya? Plesetannya, vape. Siap. Biar gitu aja, biar gimmick aja. Boleh. Biar tahu ya. Oke guys, jadi hari ini gue seneng banget karena kedatangan seorang apa ya? Kalau dibilang apa? Lu nyebut diri lu apa? Kalau orang taunya vapers gitu. Apa ya? Influencer, aktivis vape. apa? Aktivis. Oh, vape. aktivis vape. Tapi kalau lihat di Instagram tuh vape enthusiast. Wih, Gitu ya. Benar. Nah, gimana kabarnya? Standar banget ya. Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya capek banget. Hari ini ya mulai padat setengah banget. 12 nih. Tadi janjian sebenarnya jam 7. Jam 7. Jadi rada telat sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita tahu lah. Slow ya. Sibuk kan? Lo tahu sendiri. Dulu gue sempet lihat dia di videonya, di video mana ya, Revapor kalau nggak salah, di channel Revapor. Sekarang ada di samping gue nih. Ini yang gue tahu dia ini adalah seorang vape tricker. Vape trigger. benar banget. Udah apa aja? Ada prestasinya apa aja nih? Karena gini ya, sorry ya bang ya, karena gue masih baru banget nih di dunia vape nih. Oh, ini minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, Boleh. santai. Santai ya? Kayak kecapean seharian. Kan kontennya buat 18 ke atas. 18 ke atas. Emang umur lu berapa sih sekarang? Umur gua? Umur gua 22 sekarang. Dua-dua. Masih muda ya? Kebalik, berarti lu yang harus manggil gua bang. Harusnya gitu. Santai. Harusnya gitu, bener. Santai. Jadi gimana? Udah menelorkan apa aja prestasinya gitu? Kalau Pengen tahu. gua tuh sebenarnya nge-trick dari underage dulu sebenarnya justru. Kan gua juga pernah cerita di beberapa video. Gue itu nge-trick dari gue tertarik sama industri vape ini itu dari umur 16-17an lah. 16-17. Dan which is itu nggak boleh dicontoh ya, karena kita punya regulasi sekarang 18 tahun ke atas baru boleh nge-vape. Bahkan di US itu 21 tahun ke atas baru boleh nge-vape. Nah jadi gue dari underage dulu, terus gue sedikit berbeda alurnya. Kalau ada orang nge-vape itu lu belajar apa dulu sih? Belajar coiling dulu, mengenali device ada apa aja sih di vape ini. Kalau gue enggak, gue nge-trick dulu. Gue nge-trick dulu, terus gue bikin gimana caranya bikin karena keren banget zaman dulu tuh anjir. Gue ngeliat bokap gue tuh kalau ngerokok bikin anjir gue harus bisa nih kayak gini nih, keren juga nih. Dan tapi pada saat itu gue masih belum boleh ngerokok sama orang tua gue. Akhirnya gue belajar pakai shisha. Pakai shisha dulu. Sebelum ke vape tuh pakai shisha dulu gue. Abis pakai shisha nemu vape, anjir mahal nih coy. Umur segitu nggak punya duit kan. Akhirnya gue nabung, gue sempat sambil part time gawe jadi Gojek, sambil pakai akun teman gue, tapi gue cuma ngambilnya cash doang zaman awal-awal. Terus juga gue jadi buruh cuci di laundry saudara gue buat beli vape doang. Asli, makanya kalian tuh bersyukur banget sekarang vape tuh pada murah-murah. Zaman dulu astaga Itu mahal banget. saking tertariknya tuh. Saking tertarik, saking antusiasnya gue pengen banget nge-vape dan belajar nge-trick pakai vape gitu ya kan. Kalau pakai shisha kelihatannya kayak apa, nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak keren juga, nggak bisa kemana-mana. Iya, nggak bisa gue pertontonkan ke orang-orang gitu, nggak bisa flexing gitu kan. Tapi kalau pakai vape kan bisa. Terus 2000 pas umur gue 18 tahun itu gue inget banget pertama kali kompetisi yang gue ikutin di Sukabumi. Itu gue langsung dapat juara 3, alhamdulillah. Juara 3 dan banyak banget sih gue sempat ngikutin. Yang paling top itu kemarin di tahun 2018 di Cina, gue jadi World VCham nomor 1. Tangan. Kebanggaan Indonesia. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Tapi tadi lu bilang kan kalau dulu masih belum boleh ngerokok. Iya. Terus dibolehin ngerokoknya karena emang udah umurnya atau gimana tuh? Gue ngerokok di belakang sih, nggak pernah di depan. Depan orang tua gue ya. Jadi kayak ngumpet-ngumpet. Dan tapi kalau ketika gue nge-vape, dia tahu gue jelasin itu aman kok, karena dia nggak ada tarnya, apa segala macem, dan gue beli sendiri juga. Dan akhirnya dibolehin, diizinin buat vape.
Tapi tetap dia ngelihat awalnya nikotinnya nggak boleh tinggi-tinggi. Pakai nikotin 3 aja udah cukup deh dari dulu. Dan sampai sekarang pun gue pakai liquid nikotin 3. Nggak pernah 6 salnik, jarang-jarang lah. Setelah banyaknya prestasi akhirnya gimana? Gue terjun ke Lihatnya orang tua bangga apa gimana? Dibilang bangga sih gimana ya? Ya bangga-bangga aja sih namanya anak ya kan. Yang penting gue nggak bikin masalah, gue nggak nyusahin kan. Iya. Bangga-bangga aja sih. Mudah-mudahan ya kalau orang tua gue bangga deh di rumah. Jadi bagus. Sebenarnya Ruby juga udah tahu bahwa kalau belum umur 18 ke atas Jangan dulu. itu jangan dulu. Jadi nunggu 18 Mungkin ke atas. zaman dulu gue nge-vape karena kurang edukasinya. Makanya gue senang banget sekarang banyak banget channel edukasi kayak salah satunya Vape Education ya kan. Vape Education. Terima kasih Vape Education. Follow tuh Instagramnya. Follow Instagram Vape Education. Aldi, shout out buat Aldi. Dan hari ini udah mencapai 1000 nih. 1000 follower ya. 1000 followers. Ada 1000 orang yang peduli ya Mas ya. Benar. Karena penting banget edukasi. Lu bayangin kalau lu vape tanpa edukasi. Vape ini bahkan bisa ngebunuh lu kalau lu nggak ngerti cara pakainya. Entah dari baterainya, entah dari apa segala macam. Jadi gue bersyukur banget sekarang banyak banget yang bikin edukasi karena itu penting banget buat newbie yang baru nge-vape. Contohnya kayak lu baru nge-vape nih. Baru nge-vape ya. Nah, itu penting banget sih kalau menurut gue karena kalau lu nggak tahu, terus sekarang juga ada regulasinya 18 tahun ke atas baru boleh nge-vape. Jadi lebih aman aja. Gitu. Tapi gue penasaran, Bi. Apa? Penasaran mulu lu kayak tadi. Iyalah kan gue ngundang lu kesini karena gue penasaran gitu, biar tanya langsung orang yang gak ada dari orang kalau lain. sekarang misalkan nih lu mati penasaran ya. Oh iya, aduh Ruby, gue belum nanya nih gitu kan, masa lu gue hantuin. Iya, jangan. Nah, nih lu kan nama username lu tuh Ruby Gang gitu. Ruby Gang. Kalau nama asli lu sebenarnya siapa sih? Nama asli gue. Serius? Nama asli gue. Biar nggak mati penasaran juga yang nonton kan. Gue ada 2 nama sebenarnya. Ada nama Jawa, ada nama yang di akte. Lu orang Jawa? Ada keturunan ningratnya. Wih, darah biru. Katanya sih gitu. Katanya gitu. Katanya sih gitu. Jadi nama Jawa gue tuh Aldiano Suroterto Kamandano Adiwinoto Hande Ningrat Toto Tentram Kartora Harjo Bartayudo. Itu serius tuh? Serius? Itu kata bokap gue ya, gue nggak tahu. Soalnya kan nggak ada di akte. Iya, tapi lu hafal gitu ya? Hafal. Dari kecil gue, nama kamu tuh Aldiano Suroterto Kamandano Adiwinoto Hande Ningrat Toto Tentram Kartora Harjo Bartayudo. Skr. Jadi Keren ya kan? Oh, mungkin kalau di akte kepanjangan tuh. Parah, Jadi kalau di akte siapa? Kalau di akte namanya Aldiano Ruby Cahaya Putra. Oh, emang ada rubinya. Iya, emang ada rubinya. Gue nggak buat. Putra. Gak settingan. Oke. Nah, sebelum nge-vape dulu itu tapi itu tadi udah cerita sih. Apa tuh? Sebelumnya lo emang antusias dengan vape ya. Tapi Vape trick. Dengan vape trick. Vape tricknya ya. Seni buat O. Terus Sekarang udah selain O bisa apa? Wah, udah macam. Angka 8 gitu bisa ya. Jadi kontrakan 8 pintu. Bisa. Oh iya juga. Dari lu nge-vape jadi bisa beli kontrakan. Iya bisa. Bener. Pinter. Gue suka nih. Kenapa bang? Ganti baterai ya. Oh ganti baterai ya. Sebentar ya. Penonton kecewa. Iklan tadi ya. Iklan. Iklan. Iklannya ini nih. Wih, Tokyo. Ngeri banget nggak? Tokyo Oke. Gang. Gue baru kan dicemplungin anak-anak ke dalam kolam vape nih. Ya seru aja gitu. Gue orang baru dan terus gue kenal lu, kenalan, dan ternyata lu orang Bekasi juga kan. Ternyata deket bro. Bekasi Pride. Ternyata deket. Oke. Lu Bekasinya mana sih? Gue di Pondok Gede. Pondok Gede, dan masih Pondok sekitarnya Gede juga lah, ya. iya. Gitu. Oke. Dulu latar belakangnya sebelum lu nge-vape, lu kan antusias sama vape trick tuh. Sebelum tahu vape itu lu apa sih? Pengennya apa sebenarnya? Apa cita-cita? Kayak cita-citanya apa gitu? Cita-cita, klise banget ya. Gua dulu sebenarnya, gua tuh emang hobinya aneh-aneh sebenarnya. Gua tuh dari kecil suka piara binatang. Apa tuh binatangnya? Reptil, ular. Dari bokap gua dulu suka piara ular juga. Terus Pernah lepas nggak tuh? ya gue lepasin di kamar, kan nggak gigit, bukan yang viper gitu. Oh, bukan. iya. Kayak ball python, kayak gitu-gitu. Dan sampai terakhir kemarin sebelum PSBB ini, sebelum corona ini ada nih,
meninggal. Ular gue tuh ada 2 terakhir. Udah akhirnya gue stop dulu, gue fokus vape lagi. Sebelum itu tuh pokoknya gue suka hobi namanya anak muda kan, cari jati diri gitu kan. Ular, terus tato juga kan dari SMA gue tato. Terus gambar juga, gue dulu suka gambar juga. Apalagi ya, sama naik gunung dulu waktu masih kurus. Ada foto kurusnya? Ada nih gue. Ada gue foto di gunung, ntar gue kasih. Ntar ya, kasih ya. Kasih. Ntar gue tampilin di sini nih fotonya si Ruby waktu masih kurus Puncak gimana. gunung gede ya. Jadi bisa gede begini karena suka makan apa gimana? Nggak tahu sih, gue kayaknya gue minumnya jadi lemak ya, jadi daging ya. Sekarang gue gampang kamu. Tapi ini sih, tadi pertanyaannya tuh bagus banget buat teman-teman. Sebelum ini lu ngapain gitu kan? Sebelum ini ngapain? Menurut gue sih, selagi lu masih muda lu cari dulu apa yang lu suka, lu lakuin apa yang lu suka, jangan sampai ada paksaan di situ. Bener-bener passion lu ikutin. Kalau bisa lu harus sampai mentok di bidang lu gitu. Nah, sampai akhirnya udah jadi seperti Ruby yang saat ini. Nah, setelah menjadi vape tricker, lu pasti dilirik banyak ini dong, kayak brand-brand atau gimana. Nah, lu akhirnya memutuskan untuk masuk menjadi seperti talentnya Revapor mungkin dikatakan ya. Kalau Revapor ceritanya sebenarnya unik. Coba ceritain dong. Unik banget. Gimana? Jadi gua itu umur 17, tapi ini nggak baru di sini doang gua kasih tahu beneran. Serius, ini baru di sini doang gua kasih tahu. Oke. Pada saat itu gua kerja di Revapor tuh umur 17 sebenarnya. Umur 17. Karena ketutup karena gua badan gua gede, terus tatoan juga waktu itu kan, jadi nggak kelihatan kayak anak 17 tahun. Dan waktu saat itu emang belum ada regulasinya yang hak patenin kalau 18 tahun ke bawah nggak boleh nge-vape sama sekali. Untungnya waktu itu gue beruntung banget diterima di Revapor jadi vaporista. Jadi awalnya tuh gue pas udah bisa punya vape nih di umur 17 nih, akhirnya gue gue pengen deh, kayaknya ini passion gue nih, gue harus kerja dari awal. Gue pengen tahu industrinya tuh kayak gimana. Kerja dan kejar ya? Iya, gue kejar dan gue kerjain bener-bener dari nol banget, dari bener-bener vaporista. Gue dulu vaporista. Kayak gue yang nggak tahu gitu. Iya, bener-bener awal banget bener. Gue waktu training aja coiling salah, tapi tetap masih nggak apa-apa karena gue lebih mengedepankan entertainnya kan. Waktu itu kan vape juga masih baru banget entertainnya. Gue belajar ngetrik di toko. Jadi tuh pada saat itu kayak orang-orang tuh kalau ke toko, misalkan gue jaga di Fatmawati dulu, suka bete kalau gue soalnya aksinya gue matiin, gue ngetrik. Kalau lagi banyak orang, bodo amat, gue mau bisa belajar ngetrik. Tapi akhirnya lama-lama ketika gue udah dapat juara dan sebenarnya yang bikin gue keliling-keliling juga tuh Revapor juga. Jadi kompetisi, coba ikut kompetisi, ikut aja. Untungnya Om Re support juga dari awal tuh. Lu mau ngetrik, yaudah ngetrik aja nggak apa-apa. Akhirnya belajar sampai sekarang gue di Revapor. Gitu. Terus udah nih, maksudnya lu udah mencapai ibaratnya impian lu udah sampai lah. Impian lu udah sampai. Dan sampai saat ini lu masih ngetrik nggak? Apa udah agak males? Masih. Gue tiap hari masih ngetrik. Walaupun apa ya, itu kayak udah jadi bagian dari diri gue sebenarnya. Kalau boleh jujur ya, kayak di kamar mandi gue masih ngetrik, kayak di rumah gue masih ngetrik buat ngilangin stres. Itu benar-benar bisa banget sih kalau menurut gue. Itu ampuh banget. Stress release lu Iya, berarti ngetrik gitu. Gue tuh ngetrik aja udah cukup. Walaupun sekarang gue nggak tahu ya. Lombanya gitu masih ada? Kalau buat lomba gue pensiun abis yang gue di Cina. Terus itu gue udah nggak ikut. Oh, itu udah, maksud lu udah, gue udah nyampe nih. Iya, istilahnya udah sampai. Tapi pernah jadi juri juga gitu? Enggak? Pernah ya. Jadi juri sering di beberapa acara juga, gue sering ikut jadi juri. Terus ya menurut gue gitu aja, udah sampai mentok. Menurut gue itu event yang udah paling mentok aja udah. Soalnya yang ikut tuh dari seluruh dunia, dari US. Dan jurinya tuh dari Vigat juga. Waktu itu juri-jurinya yang ngejudge gue itu Vape God ya? Iya, Vigat. Ada Fajoni dan lain pasti tahu sih semua. Nah udah menurut gue abis itu udahlah. Akhirnya gue fokus di entertainnya aja, entah gue nge-review apa segala macam, bawain kontennya Revapor. Kayak gitu aja sekarang gue. Nah, selain itu kan gue tahu lu bikin liquid ini juga kan? Yep. Lu setelah
ada nama gede, udah oke. Terus akhirnya masuk, ibaratnya gue bisa bilang ini bisnis juga ya. Selain liquidnya lu ada bikin yang lain juga nggak? Atau cuman liquid aja? Gue pernah bikin pot juga. Mungkin gue salah satu orang yang bikin pot pertama di Indonesia, namanya Udut. Dulu ya, Udut dia bentuknya kayak rokok gitu. Nah, itu gue yang desain. Terus coil juga, coil pre-built dulu awal-awal. Yang awalnya boomingin Maltek tuh sebenarnya awal dari coil gue itu tuh dulu. Gak tau sih, mungkin juga ada beberapa orang juga yang sama, karena kasusnya Maltek kemarin itu dari video anak kecil kan, terus kita gimmickin segala macam. Pada saat itu gue udah bikin juga gimmicknya Maltek, terus apalagi merchandise sekarang gue fokus di Tokyo aja. Itu sih. Oke. Ini rasanya, ini tadi gue udah sempet coba ya. Cobain lagi tapi dong. harus dicobain lagi ya. Cobain lagi. Kenapa lu pilih rasanya pisang? Kenapa emang suka banget pisang? Kalau dibilang suka banget pisang, gimana ya? Lumayan suka sih, karena pisang, siapa yang nggak suka pisang aja? Iya kan, semua orang pasti suka pisang lah ya. Kan kalau ada beberapa buah kayak strawberry, ya gue sukanya jusnya doang. Terus kalau mangga, gue cuma suka mangga potongnya doang. Tapi kalau pernah tahu nggak? Banana tuh udah banana semua. di jus gitu. Udah pernah nyobain. Rada mah tuh, tapi ya masih oke lah. Kayak papaya gitu kan. Menurut gue yang paling perfect tuh buat jadiin apa ya? Kayak selingan-selingan setiap hari kita kayak nge-vape gini ya, pisang sih paling benar. Nah, ini gue cobain. Ini liquidnya basicnya krim ya? Creamy ya? Tapi gue nggak tahu, karena sekali lagi gue masih baru di sini di mainan vape ini. Nah, gue ngerasain liquid creamy-nya dari Tokyo ini. Dia hybrid sebenarnya. Hybrid ya? Hybrid. Makanya ada rasa-rasa kayak dinginnya, kayak gitu. Dingin. Jadi nggak apa ya, nggak, kalau gue bisa bilang nggak enak sih kalau gue gitu, karena ya rasa pisang, tapi pure pisang ya? Pure pisang. Ademnya dari apa? Dia tuh bener-bener kayak, gue tuh analoginya gini bilangnya. Lu makan Tokyo banana cake tuh yang oleh-oleh dari Tokyo. Bener-bener baru keluar dari kulkas, lu langsung makan. Nah, ini persis rasanya kayak begitu. Ya, berarti lu udah dari Tokyo juga ya, udah pernah beli gitu ya? Iya, udah pernah cobain. Wah, ini enak banget nih kayaknya ini nih. Harus jadi Ini liquid. iya, ini harus jadi liquid nih. Dan emang beberapa produsen lain juga ada yang bikin yang model-model kayak gini juga, tapi ini gue bikin yang benar-benar gue suka lah istilahnya. Yang benar-benar gue suka dulu, baru gue share ke orang-orang. Dengar-dengar ini udah batch yang keberapa? Ini batch, sebenarnya ini batch terakhir sih. Di 60 mili ini udah batch ketiga. Kita udah produksi dari tahun lalu, itu udah sekitar 40 ribuan. Sekarang terakhir nih. Ini terakhir? Iya, gue pengen bikin discontinue dan pokoknya nanti lah ikutin aja. Iya. Keren banget. Jadi ini kalau udah habis nggak bisa cari lagi nih, udah nggak dapet lagi nih ya. Nggak dapet lagi. Tuh cepetan lo yang suka rasa pisang dan nggak enak ya, dan adem-adem gitu. Jadi rasanya lucu sih. Dan gue baru tahu, walaupun gue belum pernah ke Tokyo ngerasain banana cake yang baru keluar dari apa namanya tuh, dari freezer. Nah, bisa ngerasain di sini di Tokyo ini. Gitu. Ini peres gak nih? Enggak, bener. Bener ya, enak ya? Enak. Asik. Dan tadi udah dibawain banyak. Jadi terima kasih loh. Dapet nih. Ini kenapa? Lu kasih tisu-tisu kenapa? Elah. Nih. Biasa nih, ini kalau yang sorry. langsung ya. Sorry ini ya. biasa AC4PK, AC4 biji kan. Sorry ya, studionya biasa aja. Apa-apa. Namanya juga baru ngerintis kan. Enggak, Pak, ini bukan masalah tempatnya, Pak. Emang kita di Bekasi, Pak. Oh iya, Planet yang berbeda. Bekasi. Ini emang planet yang berbeda nih. Bekasi Bumbunya udah. tuh emang udah identik banget. Vibes-nya Kalau panas ya. Lu di Bekasi nggak keringetan, bukan di Bekasi lu. Nah, jadi kita udah biasa. Udah biasa. Jadi kalau lu ngeliatin video gua berkali-kali nih, gua balikin. Ngeliatin video gua berkali-kali gua keringetan, lu harus tahu bahwa ini tuh di Bekasi dan nggak ada AC. Jadi, hah? Oh iya, AC kalau mau masuk nih. Sunken. Niaku, Canggong. ya, Canggong. Canggong. Bisa tuh. Minum dulu biar lebih santai. Kembung, Pak, gua minum ini, Pak. Adanya ini, Pak. Oh, ini.
Oh, minum air putih, dibuka dulu lah. Oke, lanjut deh. Lanjut. Kalau misalnya lu ngelihat sekarang perkembangan vape dari zaman lu awal-awal yang susah tuh kan, mau beli vape mahal-mahal Benar. gitu kan, sekarang udah lebih gampang. Menurut lu gimana sih perkembangannya, dan juga untuk kreator-kreator yang baru mungkin bermain di vape kayak gua, lu ngikutin gak sih kayak ada Ngikutin kreator dong, baru ngikutin gitu? dong. Lu nonton video kita berarti ya? Nonton dong, nonton. Yang masih laptopnya kemarin sih masih ada stiker-stiker banyak gitu kan. Iya. Bagus gitu. Kayak laptop dari Pegadaian, sekarang udah keren nih. Iya. Dari Pegadaian ini Iya. juga minjem pak, punyanya produser saya Oh ini. iya. Oh, yang penting flexing aja dulu. Iya, flexing aja dulu. Flexing aja dulu. Ya itu gue mau nanya gimana menurut lo perkembangannya vape sekarang, dan juga mulai ada regulasi, dan untuk kreator-kreator sekarang masukan lo apa sih gitu? Kalau sekarang sih sebenarnya lagi adem-adem ayem aja sih. Paling gua tuh kadang-kadang suka seru gitu kalau kadang-kadang ada drama apa gitu kalau di vape. Suka tuh ada kayak gitu-gitunya tuh. Nah gue nggak tahu tuh. Itu yang bikin bumbu-bumbunya menurut gue tuh paling bikin apa sih? Lu sempat masuk di drama itu? Pernah sekali dulu. Karena menurut gua industri ini kan industri komunitas ya. Jadi makin banyak orang yang awalnya tuh dari komunitas, akhirnya dia ke industrinya benar-benar sampai jualan segala macam, dan sekarang banyak banget orang-orang kaya dari vape. Dan kita juga vape ini udah nyumbang cukai yang lumayan gede buat Indonesia kan. Dan sekarang juga banyak artis-artis yang benar-benar aware ke vape gitu. Gue senang banget sih. Maksudnya gue sebagai kreator juga, gue bukannya malah kayak anjir artis beneran masuk nih jadi saingan kayak gue, bukan. Justru gue malah senang makin dilirik sama orang kalau vape itu sebenarnya tuh baik gitu loh, bukan nggak dipandang sebelah mata lagi sama segelintir orang kan. Kadang-kadang itu ngebul apa tuh, bahaya gak? Nah ini sekarang udah kayak Anya Geraldine, udah Korigor, dan banyak lah, masih banyak lagi yang Doci kemarin juga. Ya jadi rame sih ya. Iya, jadi bener. rame dan makin luas jadinya, industrinya tuh makin serius lagi, makin dewasa lagi, makin luas lagi danaunya gitu. Tadi cuma segini jadi sekarang udah wah gila. dan terbukti bahwa si Ruby ini juga mendukung kreator-kreator baru ya kayak gua, VP Production juga. Nah ibaratnya kita juga masih baru, dan lu support kita juga. Apalagi geraknya di bidang edukasi, wah banget gua. Jadi kalau lu emang misalnya mau bikin sesuatu collab sama Ruby boleh bisa. Tapi jamnya lu harus siap dengan jadwalnya Ruby, oke? Gitu. Nah, gue pengen tahu nih pandangan lu ya. Kan vape ini kalau dulu itu digadang-gadang atau bisa dibilang kayak sebenarnya pengganti rokok atau alternatif, atau orang dari ngerokok biar mengurangi rokoknya jadi nge-vape, dari nge-vape mungkin berhenti gitu. Itu menurut lu gimana sih? Atau dulu lu tadi cerita dulu rokok juga kan? Iya, balik lagi sih gini sekarang, balik lagi ke mindset lu pengennya kayak gimana. Kalau emang lu pengen berhenti ngerokok ya caranya lewat vape, ya pasti bisa berhenti ngerokok. Tapi kalau emang lu pengen coba gak ya, gue pengen nantang nih, kalau gue nge-vape gue bisa gak berhenti ngerokok, nah itu belum tentu bisa. Karena nggak ada, emang lu nggak pengen aja istilahnya, pengen nyoba doang. Iya. Karena gue pernah tahu kayak orang ngerokok gitu, ngerokok tapi dia nggak ngerasain enaknya di rokok. Dia nggak ngerokok nih, terus muncul vape, dia nge-vape. Nah kan vape itu dulu bilangnya rokok elektrik ya, rokok. Sampai sekarang juga masih rokok elektrik ya. Enggak, iya nggak sih? Sekarang. Udah beda ya, beda. vaporizer ya. Jadi, lu setahu gue dulu lu nggak ngerokok, tapi sekarang nge-vape ya, nge-vape enak, ada rasa-rasanya. Berarti yang mengunggulkan vape itu sebenarnya iya benar, banyak rasa ya. segala macam itu sih yang bikin apa ya, nilai lebihnya vape itu sebenarnya kayak gitu sih. Rasanya banyak, terus manis, dan enak juga dikonsumsi juga, dan dia juga nggak ada parnya kan. Kalau nikotin dia tetap ada, dan menurut gua kalau misalkan banyak orang yang masih kayak underestimate orang ngerokok, ya sebenarnya itu balik aja, biarin aja sih. Lu mau ngerokok, mau nge-vape, ya itu balik lagi ke lu, nggak usah kayak ayo nge-vape gak? Lu nge-vape lu, kayak ngediskriminasi orang-orang yang ngerokok gitu. Gua nggak setuju banget kalau ada beberapa teman gue yang apa ya, garis kerasnya vape banget itu kayak
ya udahlah Karena itu emang- pilihan ya. Iya. Jadi kayak agama Iya, gitu. Iya bener. Harus nge-vape gitu. Iya makanya gue juga kurang suka sih, kurang setuju aja. Walaupun niatnya juga baik ya biar orang itu lebih sehat. Gitu. Kemarin kita tuh ada sempet bikin konten bareng juga Bener, ya. bener, Nah, kita bikin konten gue penasaran sih kayak gimana. Itu ntar bakal naik Naik di Instagram Revapor ID. di Revapor. Bener. Nah, juga karena tadi Ruby udah menyinggung tentang hal edukasi dan macem-macemnya. Karena mungkin untuk sebagian orang, bahkan gua pun itu nggak aware dengan ya misalnya nih kita kayak pakai mod ya, banyak hitung-hitungannya, harus pakai ohmnya gimana, baterai apa, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, lu juga ngulik sampai sedalam itu nggak sih? Gue ngulik juga sih, belajar tapi emang bukan yang kayak terlalu dalam banget karena emang gue nggak fokus di edukasinya karena gue lebih kayak apa ya, yang penting gue tahu gue bertanggung jawab sama apa yang gue pakai. Menurut gue itu cukup sih. Itu juga pesan buat kalian kalau emang kalian pengen nge-vape, tolong pelajari apa yang lu pakai dan bertanggung jawab sama apa yang lu pakai, gitu aja. Nah, karena ini juga karena kita kalau misalnya nge-vape asapnya pun itu juga lebih banyak dari kalau kita ngerokok ya. Uap ya, bilangnya uap ya. Iya. Sorry, balik Uap lagi. bukan asap. Gua newbie. Iya. Uapnya itu lebih banyak lah misalnya. Nah, kalau menurut lu kalau lagi nongkrong nih sama teman-teman misalnya emang komunitas lu nge-vape, tapi lu nongkrong di cafe yang banyak orang, menurut lu untuk pemakaian vape sendiri itu bagusnya gimana sih? Tata caranya atau bagusnya? Itu paling apa ya, kan kita juga sering lihat namanya vape attitude, itu banyak banget kalau lu cari di YouTube. Vape attitude itu banyak banget kreator yang bikin gimana sih caranya nge-vape di tempat umum, gimana caranya nge-vape tetap diterima di lingkungan. Kan pasti belum tentu kayak kita kayak ngomong, belum tentu orang semua suka dan setuju sama omongan kita kan. Nah, ini sama aja kayak nge-vape gitu. Jadi kayak kalau di tempat umum ya nggak usah terlalu mengganggu orang lah, intinya jangan sampai ngeganggu orang, itu semua aman sih. Lu mau ngebul kayak apa asalkan nggak ngeganggu orang, nggak masalah. Jadi paling gampang ke bawah kali ya. Ke bawah, paling gampang ke bawah, kalau nggak ke baju gitu kan. Tapi kalau misalnya lu yang nge-vape terus nge-trick orang, kira-kira akan keganggu atau ter-entertaining? Nggak tahu ya, nggak tahu kalau itu. Nah, gue biasanya kalau nge-vape gitu lagi ada ibu-ibu kan, wah itu udah gue langsung udah. Jadi udah sign anjing gue ganggu nih. Iya. Jadi harus sadar diri juga. Sadar diri juga, itu balik. penting banget. Nah, Attitude-nya sih. attitude, education itu penting kalau lu mau nge-vape. Jadi kalau lu mau tahu edukasi yang benar tentang vape, bisa ke vape education. Anjay, gimana tuh? Rekomendasi gitu. Rekomendasi. Oke, ini gue mau nanya lagi, Boleh, mulu nggak apa-apa. Yosua nih. Tapi sebelum nanya kita kayak Oh ya, biar aman ya. iya. Biar bersih. Ini abis gini udah PSBB lagi nih. Iya, bentar lagi PSBB lagi Nggak nih. bisa nongkrong-nongkrong lagi lo. Iya. Nah, lu udah hitung-hitung udah berapa tahun nih? Dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun ya? 7 tahun. Nah, 7 tahun. lu akan tetap stick di jalur vape ini atau mau mengembangkan, melebarkan sayap lagi? Gue masih nyaman sih di sini. Masih maksudnya kayak Jadi abang-abangan vape. Enggak, gue anti senioritas bro. Wey. Gue anti senioritas. Terbukti hari ini. Kalau ada yang senioritas, kurang Nggak deh. asik lu, kurang. Kurang deh. Kurang nih. Iya. Gue masih suka sih, maksudnya kayak event apa segala, walaupun sekarang masih PSBB ya, mudah-mudahan nanti semuanya selesai, pandeminya udah lewat ya kan, udah nggak ada lagi, kita bisa nongkrong lagi, kita bisa nge-vape bareng lagi, itu seru banget sih. Karena gue nemuin budayanya sendiri gitu loh, kayak lu pernah gak sih kayak lu masuk ke suatu klub motor dan ternyata chapternya tuh banyak banget, di mananya tuh. Iya. Woi bro, wah itu enak banget sih, kayak punya teman di mana-mana, punya saudara di mana-mana kalau kata Opa Dike. Nah, jadinya sebenarnya pun, nah gue kemarin tuh sempat datang ke acara launching. Ya kita pertama ketemu di situ tuh acara launching Oh, VapeX. Vape X Gazer itu kan. Nah, Om, ya? gue masih baru jadi kayak melihat dulu, oh acara vape tuh begini. Iya, asik Karena kan, gue asik kan? Asik kan? karena gue dulu basicnya tuh musik, Bi. Jadi gue dulu mainnya di gigs gitu lah. Terus ini acara vape nih, ini gue nggak kenal orang-orangnya, siapa-siapa. Yang paling gue tahu ya lu yang udah emang udah lama gitu kan. Terus cuman gue nggak bisa ngobrol lama karena rame juga. Rame banget ya. Tapi akhirnya bisa hari ini kita ngobrol, ketemu itu
asik banget kok. Asik Jadi banget. mungkin lo kalau lagi ada di acara-acara vape apa gimana yang melihat kayak influencer atau konten kreator yang mungkin lu nggak bisa ajak ngobrol apa gimana karena emang rame aja. Kita Kalau gue sih mengerti gini, maksudnya juga. banyak beberapa orang yang kayak gue lagi di luar, bang gue tadi ngeliat lu tapi malu nyapa, nah itu lu sapa gue aja bro, gue nggak, pasti gue welcome banget, janji gue. Pokoknya pasti kalau lu ketemu gue dimanapun, gue pasti bakal welcome banget kok. Kata sudah, Tokyo nih kayaknya enak banget. Enak banget emang. Enak asli, gue suka. Kemarin kan kita udah collab bikin video dan bla bla bla. Gue ngeliatnya sih, lu di Ray Vapor itu enjoy gitu ngerjainnya karena apa emang itu kan menghibur orang ya, mengentertain orang. Dan gue masih baru, udah collab bareng dan syuting asik ya. Menurut lu gimana gitu syutingnya kita kemarin collab? Ibaratnya kan gue orang baru, lu juga mungkin lu sering lah main sama orang baru juga. Tapi menurut lu gimana kita? Asik gitu? sih, maksudnya konten, terutama konten, karena sekarang tuh lebih penting isinya sih. Isi. Timbang visual apa segala macam. Sekarang banyak youtuber yang bilang juga sekarang lebih penting kontennya, dan kemarin kontennya tuh berisi banget, edukasi apa segala macam, dan kita kemas juga, kita syutingnya juga fun banget, seru sih, nanti mesti tonton pokoknya. Setahu gua awalnya itu kan cuman mau bikin ya 1-2 gitu. Iya, Tapi jadi akhirnya panjang. jadi Panjang, pakai jadi green screen tungguin dan aja lain-lain. ya, tungguin aja Jadinya ntar niat gua. banget, karena enjoy banget sih. Iya. Wah, kita bikinnya enjoy. Seru. Nih Bapak Guru. Nah, lu bilang tadi lebih berbobot kontennya daripada visualnya. Tapi Bi, Apa nih kayak ini agak-agak gimana gitu. Kan lu tahu cewek menjual banget kan? Cewek tuh menjual banget. Iya. Lu kayaknya tahu arah gua mau kemana gitu. Mana nggak tahu gua. Nah, gua kasih tahu. Kayak banyak sekarang konten apa ya, brand apapun misalnya mau jualan apapun, dia pakai cewek yang visualnya lebih oke gitu kan. Oh, Kayak visual lebih oke gitu ya. visualnya lebih oke gitu. Jadi kayak ngejual lalu tau misalnya gampangannya jualan tete. Tapi mungkin dia belum tahu tentang vape. Jadi cuman ya jualan aja, dan dia lebih rame daripada konten edukasi atau konten yang berbobot yang kita udah bikin susah-susah. Nah, pandangan lu gimana yang menjual, misalnya menjual tubuh? Maksudnya menjual tubuh bukan menjual tubuhnya dia ya. Iya, Jualannya iya. melewat tubuhnya dia, atau cantik paras doang yang belum tentu dia juga tahu tentang vape. Itu menurut lu pandangan lu gimana sih? Kalau menurut gue sih sebenarnya itu balik lagi, vape itu buat 18 tahun ke atas. Dan menurut gue balik lagi itu sebenarnya fine aja. Kalau gue pribadi ya, gue fine aja. Toh juga customer juga atau konsumen bakal ngeliat sendiri. Istilahnya kalau emang dia konten terlalu vulgar dan impactnya buruk, ya jadi brand itu kok yang buruk, bukan gua istilahnya. Kalau dibilang kenapa lu kok nggak ngejaga industri ini supaya tetap into the core, maksudnya yang dulunya tuh kayak baik semua, susah bro. Istilahnya kayak gini nih, kayak kasusnya Lutfi yang Rizal, iya, bahas Anjay. Iya, wasting time aja anjir, bakalan ada lagi men. Jadi daripada lu pusingin hal-hal yang kayak gitu, mending lu bikin aja yang sesuai apa yang lu mau gitu. Istilahnya lu mau edukasi, udah edukasi aja, nggak usah ngebatasin hak orang, istilahnya kayak gitu loh. Gue sih balik lagi sebenarnya gue pribadi nggak masalah. Mungkin ada teman-teman yang Sah-sah aja ya. iya, ada teman-teman yang kayak nggak bisa kayak gitu, ya udah itu pendapat mereka, bukan pendapat gue. Dan balik lagi itu juga apa sih, tergantung siapa yang lihat juga ya, sih. yang nonton. Jadi lu sendiri yang bisa memilah gitu. Kalau emang lu suka nonton yang tete mending Pornhub dah. Iya, Itu udah paling enak ya nggak? Iya, Pornhub nanggung udah- kalau itu kentang. Nanggung, ngapain, kentang banget. Dan ini nih yang apa ya, gue bilang edukasi, kita bikin konten edukasi itu kadang juga susah ya, karena kita inginnya mengedukasi orang, dibilangnya lu sok pinter. Iya, kadang-kadang juga kayak gitu. Misalkan kayak kita bikin konten edukasi, bisa aja itu scripted. Iya. Iya kan? Belum tentu aslinya dia beneran tahu apa dari materi yang dia kasih tentang edukasi itu. Belum tentu ya. Makanya baik lagi kayak orang-orang yang bikin konten ya bikin aja. Lu berkarya aja. Istilahnya kalau lu takut ada yang ngomongin, itu biasa lah. Istilahnya kayak tadi gue bilang, kita berpendapat, belum tentu semua orang suka sama pendapat kita gitu. Kalau suka sama even Nabi aja banyak yang benci, istilahnya kayak gitu kan. Banyak yang
banyak yang benci juga. Jadi di situ apalagi kita manusia gitu loh, apalah kita ya. Bisa memfilter penonton kita juga ya. Bener. Sorry. Wah shit, emang ini gara-gara ini bintang nih jangan lupa masuk nih. Kalau yang di sana vibe, sini bintangnya dulu deh. Iya. Ini siapa tahu kan, bintang kan, kita ngobrol seru di sini. Oke nih, gue udah mau di penghujung acara aja. Enggak, tapi menurut lu gimana kalau soal masalah yang lu ngelihat suatu brand misalkan ya apapun itu ya kayak clothingan kayak apa segala macam, dia cara brandingnya tuh ada yang pakai ngejual cewek pakai pakaian seksi atau ya kalau menurut gue balik itu sah-sah aja. Kalau buat gue pun kalau gue lihat kan ya seger gitu kan, ya seger. Cuman balik lagi kalau misalnya dengan modelnya seperti itu, tapi kalau kaosnya bagus, oh ya mungkin bisa lah gue beli. Itu adalah nilai plus lah untuk mereka. Dan it's okay, balik itu akan memfilter penonton-penontonnya mereka gitu. Yeah. Dan yang seperti lu bilang tadi gue setujunya, ya nih kayak misalnya kita minum. Nah, konten kita emang 18 ke atas. Yeah. Jadi sebenarnya orang yang udah 18 ke atas, gue anggapnya udah dewasa lah. Udah dewasa bisa mengerti, oh ini emang kontennya ini kontennya ini. Gitu. Ini kenapa sih enak banget nih anjir, tadi enak banget sumpah, Pak. Ini berapaan, Mbak? Aja. Lu serius, ini enak, gua nggak bohong. Bener lu, Pak. Ini udah batch ketiga yang kata Ruby tadi, dan nggak akan dibikin lagi yang discontinue. Nah, ini nih, karena udah nggak discontinue, lu akan bikin liquid lagi nggak? Maksudnya? Rahasia itu lah. Oke, kita tunggu. Nih, gue tadi sempat bilang sama lo kan ngobrol bahwa gue tuh nyoba untuk kalau ada barang atau liquid gue mereview secara jujur gitu. Kalau emang nggak enak gue akan misalnya bilang nggak enak nih gini bla bla bla. Tapi itu berarti nggak menghargai karya orang dong? Loh, enggak, gue menghargai. Enggak ya? Gue menghargai, tapi kan gini, balik. Tadi baru bikin konten boykot aja. Iya, enggak, balik lagi karena misalnya kayak gua dulu musik, gue bikin aja, kayak lu bilang, ya udah bikin aja. Orang suka nggak suka, telinga mereka. Misalnya kayak liquid, orang suka nggak suka, mungkin di lidah gue nggak enak, gue nggak suka, tapi di orang lain lebih masuk, kan itu opini pribadi gue. Nah, kayak gitu sebenarnya bahaya nggak sih buat gua? Iya sebenarnya iya, gue juga maksudnya sampai sekarang pun masih banyak orang yang gimana ya, ini sih yang masih kadang-kadang gue kok bisa begini ya, padahal harusnya dia bisa bilang gitu kalau barang ini enak apa enggak sebenarnya dengan jujur. Tapi kan ya kita juga sama-sama tahu banyak kayak reviewer gitu juga emang dibayar buat nge-review itu kan, nggak mungkin dia bilang gak enak juga. Menurut gue ya bingung, gue juga masih nggak ngerti, soalnya gue ngomong gitu karena gue nggak tahu ya, gue nggak tahu sistemnya itu gimana sih karena gue bukan reviewer. Mungkin teman-teman reviewer bisa lu bisa tanya sama teman-teman reviewer yang lebih senior, lebih kalau lu vape trigger ya. Tapi gue lihat di konten itu juga nge-review kadang kan. Iya, gue kalau nge-review kan gue nggak dibayar. Gue cuma dari emang konten gue nge-review produk-produk baru yang masuk di Revapor, gue review aja, gue unboxing sebenarnya. Kalau review itu menurut gue nih juga nih pemikiran gue ya, review itu kayak lu udah pakai 1 minggu, lu udah ketemu kerusakannya apa, kejelekannya apa, keunggulannya apa selama 1 minggu, itu baru bisa disebut review. Tapi kalau lu cuma ngebuka, wah ini enak nih, nah, itu bukan review sebenarnya, lebih ke introduce barang, first impression, unboxing, lebih kayak gitu sih harusnya. Iya, karena produser gue juga bilang kalau misalnya beda antara review dan unboxing. Kalau unboxing ya first impression lu apa, ngerasain itu apa, tapi ya kadang gue juga dikasih dulu nih, ini ada ini kita mau review ini, lu bawa dulu. Makanya gue kontennya di Revapor tuh unboxing vaping, bukan review. Bukan vape review apa ya. Walaupun kadang-kadang gue juga pernah lah sekali 2 kali waktu belum paham gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Itu guys bedanya. Bedanya unboxing sama review, jadi supaya tidak salah kaprah lagi ya. Jadi kalau gua nge-review itu gua udah pasti nyobain dulu. Cuman emang ya gimmicknya aja baru buka, ya kan, di syuting bagus. Oke, jadi terima kasih Bi sudah datang ke sini. Tapi sebelum itu, apa tuh? Sebelum itu nih yang terakhir ya. Menurut lu ya, lu ada nggak pesen-pesen? Pastilah ya kan, abang-abangan vape gua nih. Wah anjir enggak lah. Gimana ada, maksudnya pesen-pesen? Lu juga udah nonton konten kita juga kan?
ada pesan-pesan untuk kreator-kreator baru yang kayak kita sekarang, atau misalnya kalau mau nge-reach out lu itu nggak seperti apa ya, kadang kita mikir aduh ini gue mau pengen collab sama Ruby nih, tapi dia mau nggak ya, apa gimana, mau ngubungin lu mungkin sungkan apa gimana, lu ada pesan-pesan nggak? Kalau buat ya gue tadi yang kayak gue bilang tadi juga, kalau lu ketemu gue di jalan jangan pernah takut buat nyapa gue nggak sesombong itu aja. Iya asli nggak sombong orangnya, seru, sumpah. Kelihatannya doang garang. Iya, tapi jangan lihat covernya bro, lihatnya dari hatinya Hello Kitty bro. Hello Kitty bro, aslinya bro. Aslinya Hello sumpah, Kitty. asli baik banget. Gue terima kasih Bi, lu udah datang ke sini, lu udah mau collab sama kita dan kita bisa kerja sama bareng, collab bikin ya. Tadi belum jawab tuh yang terakhir tadi. Oh iya, pesan-pesan ya? Iya. Pesan-pesannya pokoknya buat siapapun, kreator atau vape tracker atau reviewer atau unboxinger apa ya? Unboxingers. Introducer, ya, Faruk introducer. Dia memperkenalkan suatu produk ya kan. Introducer yang lain juga yang senior, cloud chaser juga, coil builder, semuanya pokoknya yang ada di industri vape ini. Kalau kalian pengen berkarya, termasuk lu juga. Iya. Maksudnya semakin berkembangnya orang-orang ini nih, semakin berkembang juga industrinya menurut gua, karena makin banyak choice pilihan. Jangan kayak baru sekali dua kali lu ditegur sama siapa, lu di drop, lu nggak bikin lagi, jangan menurut gua. Mental juga ya. Iya, itu tuh apa ya, masukan. Kita juga balik lagi kayak intinya satu sih, lu nggak bisa bikin semua orang setuju sama lo. Nah, itu yang paling penting. Karena ya, pikiran orang, pola pikir beda-beda bro, nggak bisa kita samain satu sama lain kan. Itu sih, pokoknya lu berkarya aja deh, apapun itu ya, gue pasti support. Asalkan tetap positif, jangan narkobaan, jangan barbar nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah ya. Indonesia bro. Ada yang komen yang nonton nih ya, lu enak lu ngomong kayak gitu soalnya lu udah begini. Nah makanya gue datengin dia karena dia udah melewati masa-masa itu semua gitu. Jadi dia tetap berkarya, mau ditempa apa-apa jangan langsung down. Karena pasti ada sih masanya. Gue juga pun ngerasain kayak anjing udah bosen gue. Sempet gue ngerasain bosen, terus down juga, anjing gue gini-gini aja istilahnya kan, ngetrek aja segala macam. Tapi ya kalau lu nya kayak gitu ya lu nggak bakal berkembang juga, lu di situ aja. Kalau lu udah kalah sama diri lu sendiri istilahnya, lu aja kalah sama diri lu, gimana lu mau naklukin dunia Anjay, itu dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada tempahan atau yang bikin lu down, itu sebenarnya kalau menurut gue tuh lu mau lanjut ke step berikutnya. Benar juga ya kan, pasti lu ini gue udah pernah ngerasain ini, nextnya pasti nggak akan lebih mudah kalau menurut gue ya. Pasti naik level. Dan lo karena udah ibaratnya udah lama di vape juga, pasti juga pengen ada regenerasi ya. Iya, jadinya lu welcome banget sih. Seneng kan sama seru banget, orang-orang baru ya kan, baru belajar interest banget sama vape, gue seneng banget. Itu ngingetin gue kayak waktu gue zaman dulu, gue belajar vape sama Opa Dekai. Opa ini gimana pak caranya pak, cloud chasing gimana? Wah itu seru dan banget. Open orang-orangnya. Open banget zaman dulu. Mungkin kalau nggak ada mereka, gue udah nggak nge-vape lagi kali, udah malas, karena komunitas sebenarnya vape ini industri komunitasnya seru banget asli. Gue juga waktu baru datang acara vape pertama aja udah seru. Cuma kayak challenge-nya apa, cloud chasing apa gitu kan. Gue waktu itu pengen maju sebenarnya, tapi masih anak baru. Malu-malu ya? Bukan malu-malu sebenarnya, pengen lihat dulu ngapain sih. Gitu. Kalau gue sih dulu malu-malu banget zaman dulu. Malu banget buat nge-track. Wah anjir, gue pertama kali kompetisi tuh reaction ikut, wah anjing, tremor pak. Tapi itu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah juara 3 waktu itu sih. Mantap. Oke guys, terima kasih ya kalian udah nonton. Terima kasih untuk Ruby udah datang ke kita nih di Bekasi. Sebenarnya nggak jauh karena kan Bekasi juga. Jangan lupa nih juga ada Tokyo, asli enak. Kata dia kan enak tuh, dia udah bilang ini enak banget gitu. Ikut siapa sih? Tahu gue lagi siapa itu anjir. Banana jangan lupa dibeli, ini udah batch terakhir, nggak akan ada lagi kalau udah habis. Last batch ya. Ya jadi akhir kata gue Yosua dan Ruby Gangs. Ya kita dari Vape Pro, bukan kita. Gua dari Vape Production. Ya terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe,
like video ini, share ke teman-teman kalian. Yang tadi juga Ruby udah cerita bahwa baru di sini nih gue cerita biar teman-teman lu tahu Ruby Gang. Apa sih Ruby Gang nih? Ruby Gang. Lu punya fans gitu nggak sih namanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya Ruby Gang lah yang Gang lah. emang suka sama Ruby ini. Jadi tahu oh ternyata Ruby itu dulu begini, itu begini gitu. Jangan lupa komen di bawah kita mau bikin konten apa lagi, gue sampai kayak gimana gitu kan auranya. Mau konten apa lagi kalau misalnya next kita bisa bikin video, ada ide bikin video sama Ruby apa lagi, lo oke aja kan? Fine kan? Deket ini kan gue kasih. Jadi terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Skirt. Thanks bro. Siap.